Selamat pagi Ustadz Anton. Selamat pagi, Pak Febri. Alhamdulillah bisa kita bertemu, saya senang hati bisa untuk belajar. Sama Ustadz, saya juga sangat senang sekali berjumpa dengan Ustadz Anton pada kali ini. Tujuan saya untuk bertemu pada pagi hari ini ingin menanyakan beberapa hal Ustadz kepada Ustadz Anton. Sekarang Ustadz Anton mengajar kelas berapa ya? Di kelas 3. Kelas 3. Mengajar pembelajaran apa Ustadz? Ya, kali ini ya kebetulan ada jatah di IPA ya. Materinya sudah sampai apa Ustadz? Ya kali ini awal-awal ya di pengalaman hidup, terutama kita di buat saya gimana ya? Beberapa hari ini merasakan ada sesuatu unek-unek yang belum bisa saya sampaikan. Kebetulan jenengan sini agak ada teman untuk bisa mengeluarkan menurut saya itu ya. Mungkin ini jalannya ya. Oh iya, mungkin Ustaz. Unek-unek apa ya Ustaz? Kan dalam pembelajaran sebelumnya kan saya merasakan cara ngajar saya itu kan baca antusiasmenya juga berkurang, dari motivasi belajarnya, aras-aras sehingga saya itu tidak ada semangat. Akankah harus dengan cara apa lagi? Mungkin ada sesuatu yang bisa membuat saya Gitu. Oke. Ngomong-ngomong, pembelajaran Ustaz minggu depan hari apa ya? Pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Kebetulan nih saya ingin mengadakan observasi pembelajaran ke Ustadz. Siapa tahu nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama untuk memecahkan permasalahan. Ya, terima kasih Pak Semua itu ada teman untuk melihat bagaimana kinerja performa saya itu, jadi nanti saya bisa senang sekali. Ngomong-ngomong Ustadz, kalau besok observasi itu pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan apa ya? Ya, kalau tadi tentang tumbuhan bagian waktu hidup ya saya ingin eksplorasi di situ. Apalagi kan kita masuk di katanya sekolah adiwiyata untuk tingkat nasional, sementara banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena di adiwiyata itu kan paling enggak bagaimana masyarakat itu mengetahui bagaimana kita melewati pendidikan ini. Saya ingin fokuskan pada itu. Jadi tidak serta-merta anak harus menghafalkan atau belajar apa, tapi bisa menghayati apa yang lingkungan ada di sekitarnya. Oh gitu. Berarti bisa dikatakan tujuan pembelajaran pada materi tersebut apa Ustaz? Ya, tentu saja adalah anak-anak mengenal bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kalau bisa nanti juga sampai manfaatnya. Nah, seperti itu ya, kita harapannya seperti itu. Tapi ya paling nggak kita bisa menggunakan lingkungan sekolah itu sebagai sarana belajarnya. Oke, berarti berkaitan dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mengetahui atau memahami manfaat tumbuhan dan bentuk-bentuk tumbuhan. Berarti area pengembangan yang ingin Ustaz kembangkan itu apa ya? Ya karena ini tadi adalah eksperimen, paling enggak anak-anak itu bisa melaksanakan eksperimen secara mandiri, bisa menjadi bertanggung jawab. Dia kan tanggung jawab terhadap alam, terhadap itu kan bisa dimunculkan itu melalui kegiatan-kegiatan praktis yang sebenarnya. Berarti memang sangat kompleks sekali ya PSP-nya. Untuk mengembangkan area pengembangan tersebut pasti tentunya Ustadz Anton menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran apa saja yang ingin Ustadz lakukan? Ya, pertama kita adalah diskusi untuk memantik pengetahuan, melihat pengetahuan mereka. Kemudian ada sebulan ke praktis kan kita simulasinya dari praktikumnya di kelas ya, tidak harus berupa apa, tapi kita bisa melihat bagaimana cara kerja dalam sebuah praktek itu. Jadi mengenalkan sistem bekerjanya dalam sebuah praktek, alur-alurnya. Nanti kalau mau masih ada memungkinkan ya kita praktekkan di luar kelas. Masalah
melihat mengamati membuat atau melihat bagaimana membawa itu. Setidaknya nanti kalaupun tidak bisa di rumah, anak-anak bisa mengerjakannya di rumah masing-masing sesuai dengan lingkungan sekolah, lingkungan di rumah masing-masing. Mungkin karena kan berbeda ya. Mungkin kalau orang tuanya itu tinggalnya di daerah rumah dekat sawah itu mungkin ada. Kalau di rumah kan berarti kan ya sangat terbatas ya. Ya apa yang ada di rumah tersebut. Ya harapannya seperti itu. Ya, kelihatannya menarik sekali Iya. saat pembelajarannya bisa di kelas, juga bisa di luar rumah, kelas, iya. di rumah. Wah, saya tidak sabar Ustadz untuk mengikuti pembelajaran yang Iya. akan dilakukan Ustadz. Iya, terima kasih di atas ya pertemuannya ya. Setelah tidak sengaja saya bisa seperti ini, bisa membahas tentang praktik. Betul ya juga dan tadi saya juga pengen ini pulangin itu kan sebenarnya. Jadi dengan ini saya dapat ide-ide segar secara mendadak. Oke Ustadz, terima kasih ya. Saya sangat tidak sabar sekali. Semoga kedepannya nanti saya bisa mendampingi atau melakukan observasi di kelasnya Ustadz sama-sama supaya saya bisa melihat bagaimana pembelajaran dan metode apa saja yang dilakukan Ustadz antar saat belajar. Silahkan kami tunggu di kelas nanti ya. Siap Ustadz. Oke, matur nuwun Ustadz, terima kasih atas kerawuhannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa di kelas nanti. Ya, tunggu di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tarik nafas dulu. Bukan. Lagi, tarik. Tahan. Hembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak semuanya kelas 3. Hari ini masih tetap semangat walaupun saya tidak semangat. Ya, tahu ya apa kamu? Puasanya kamu tadi sahurnya pakai apa? Mie. Saya tuliskan. Ini adalah menu andalane Alhamdulillah tadi Amin masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Tidak ada yang kurang. Tangannya masih 2, kakinya masih 2, matanya masih 2. Kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan puasa. Puasa itu artinya menahan makan dan minum. Nah, manusia itu makan hanya ada 2 jenis yang dimakan ya. Yang dimakan hanya ada 2 jenis, yaitu hewan dan hewan dan tumbuhan. Bahasnya apa? Ini bahas makanan. Nah, saya tanya, Rik, itu termasuk berasal dari hewan atau tumbuhan, Rik? Tumbuhannya apa? Ayo masuk, apa? Dari apa? Dari apa? Tepung apa? Ya, betul. Ada dari tanaman gandum. Itu akarnya atau bunganya atau buahnya gandum? Seperti padi, ada daun,
Ini nanti yang kemudian kalau ini kena coklat akan menjadi pupuk keramik. Ini pakai ukuran itu. Kalau telur dari mana? Kalau nasi dari mana? Ternyata kita hari ini sedang bahas tumbuhan itu banyak jenisnya. Ada nggak perbedaan? Kapan tanaman disebut pohon, kapan disebut rumput? Kalau sudah tumbuh disebut pohon. Apakah rumput bisa menjadi pohon? Ya, ini ya, pohon. Ada bagian-bagian yang paling bawah disebut apa? Akar di paling bawah adalah petugas yang mencari air, mencari unsur-unsur hara. Kemudian ada penopang pohon disebut apa? Ya, betul, batang. Kemudian di sini ada yang bertugas. Ini adalah dapur dari sebuah tanaman. Karena apa? Di sini nanti terdapat mengubah airnya juga menjadi tenaga. Di sini bisa nanti karena tanamannya berubah ya. Ini akan menjadi hasilnya menjadi apa? Menjadi. Ini adalah hasil dari. Saya tanya dulu, ada yang tahu nggak proses di sini memasak di sini namanya apa? Memasak makanan namanya bakar. Namanya apa? Bukan. Namanya? Fotosintesis. Nah, pada kesempatan hari ini di bab ini kita sudah masuk ke contoh sebelum ke teknologi pokok silakan dibuka dulu bukunya halaman 86. Yuk.
dengan isi sunais. Paling bawah nanti setelah dibaca pasti ketemu lagi. Kamu oke, Ibu Adris. Kedelai yang berbeda-beda membuat kita harus bisa saling menghargai. Aku suka blondong, aku suka marneng, aku suka setik, aku suka tempe. Perbedaan itu harus membuat kita bangga. Oke, marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan baca hamdalah. Siang Ustaz. Siang, Pak Febri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat senang sekali. Kelihatannya bebannya sudah hilang ya Ustaz. Plong. Betul sekali. Terima kasih Ustaz. Tadi saya sudah mengamati pembelajaran Ustaz di kelas. Sekarang saya akan mengevaluasi ataupun mendiskusikanlah bagaimana proses belajar yang telah Ustadz Anton lakukan. Bagaimana perasaannya setelah belajar Ustadz? Ya sangat senang ya tentunya. Maksudnya selama ini bukan apa yang itu kan salah orang itu kan seperti berkaca. Jadi ada kacanya, ketika mengajar ada kacanya itu jadi saya bisa merefleksikan. Oh, jadi selama ini apa yang saya lakukan itu ada yang bisa mengamati saja, dan kehadiran pengamat itu saya bisa senantiasa mengingat sendiri apa sih tujuan saya mengajar, apa sih tujuan saya di sini, jadi ya senantiasa ada yang bisa relasi. Oh gitu, sama-sama belajar ya Ustaz ya. Kemudian Ustaz Anton kan sudah tentunya sudah melewati proses pembelajaran. Nah, area pengembangannya gimana Ustaz? Dalam Ya, seperti di awal kita ingin mendapatkan pengalaman yang menarik bagi anak itu, terutama dalam tanggung jawab dalam kemandirian. Alhamdulillah itu walaupun skornya tidak seperti yang kita harapkan, tapi setidaknya itu ada tanda bahwa anak itu sudah mulai tertata, bisa mengambil dirinya sendiri sehingga menjadi saya harus bisa mandiri, saya sudah tahu jawab karena manfaatnya itu nanti apa, seperti apa. Begitu bagi saya itu lebih penting dibandingkan ketercapaian materi. Walaupun materi itu penting, tapi ternyata ada dua hal, bahwa selain aspek kritik kita dalam pembelajaran juga perhatikan afektifnya. Ternyata itu benar. Jadi kita mungkin harapannya dua-duanya bisa bersama, tetapi memang ada waktu kapan ini bisa lebih
lebih duluan, atau mau kliniknya duluan atau apa gitu, tapi sebenarnya sudah berjalan beriringan begitu. Betul Ustaz. Sesuai pengamatan saya di kelas, memang area pengembangan Ustaz yang sudah Ustaz lakukan sudah bagus, sudah mengarah sesuai dengan apa yang akan dilakukan sesuai tujuan belajar. Strategi pembelajaran pun juga sudah bagus Ustaz. Dari tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup pun juga sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas masukan. Kemudian sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi Ustaz itu? Ya, karena lingkungan belajarnya sudah mendukung ya, paling nggak 75% anak itu sudah mampu memahami dan bisa mengikuti dengan baik, walaupun masih ada ya beberapa itu ya karena mungkin saat itu mungkin anaknya mungkin konsentrasinya kurang atau gimana, tapi setidaknya juga sudah bisa lebih dari yang kita. Tadi kan Ustadz menyebut 75% berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Berarti ada beberapa hal kendala yang dihadapi Ustadz ya. Kendala apa saja itu Ustadz? Ya kendala karena kita kan dalam sesi diskusi itu anak-anak sangat menikmati atau gimana ya, entah menikmati atau malah bermain-main ya. Sehingga ketika itu ya mungkin ya kita itu, saya akui memang saya memang dalam pemotretan itu ya mungkin kurang bisa menguasai, sehingga anak-anak itu lebih suka ya memanfaatkan situasi dalam diskusi sehingga untuk itu jadi pasti ada yang kelewatan sih. Oh gitu Ustaz. Siap. Nah, kemudian berkaitan dengan rencana tindak lanjut, hal apa yang akan kita lakukan? Ya pertama kita memetakan materi itu ya, memetakan sehingga nanti kegiatan atau pembelajaran itu mana yang paling tepat. Kita selama ini juga melihat mengganti media, mengganti metode, mengganti strategi itu memang tidak bisa satu strategi diterapkan di kelas ini manjur kemudian dibawa ke kelas lain itu, karena kita yakin bahwa tiap kelas itu adalah unik, apalagi tiap pribadi itu juga unik, sehingga kita butuh adaptasi strategi atau model yang harus dilakukan. Berarti memang harus disesuaikan dengan kelasnya dan kemampuan anaknya ya Ustaz ya. Oke. Untuk merealisasikan hal itu kapan Ustaz kira-kira? Ya karena ini nanti lebih terpotong di Ramadan ya, mungkin setelah Ramadan ya. Karena hanya Ramadan ini karena anak-anak itu mungkin kita arahkan di bagaimana mengisi Ramadannya dengan baik ya, mungkin untuk materi sendiri itu setelah Ramadan bisa mungkin secepatnya. Ya, semoga setelah istilahnya kita melakukan observasi ini, semoga belajar Ustadz lebih baik lagi. Nah, mungkin itu Ustadz yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ustadz. Terima kasih atas selama ini ya, semoga ada manfaatnya bagi saya dan bermanfaat bagi kalian juga. Ya amin. Assalamualaikum.